wabarakatuh. Kita akan membahas latihan perkembangbiakan pada tumbuhan di buku penilaian tematik. Yang nomor satu, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak dengan menghasilkan makhluk hidup baru. Yang B, tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan dan mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Nomor 2, perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif adalah: yang pertama, jika secara generatif yaitu melalui proses perkawinan, sedangkan secara vegetatif tanpa melalui proses perkawinan. Yang kedua, secara generatif melalui proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, sedangkan secara vegetatif tanpa melalui proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Tulislah nama-nama bagian bunga yang disediakan. Nah, yang A namanya adalah kepala putih, yang B adalah kepala sari, yang C adalah mahkota bunga, sedangkan yang D adalah kelopak, yang E adalah bakal biji, yang terakhir adalah F, tangkai bunga. Nomor 4. Tulislah jenis penyerbukan tumbuhan yang ditujukan pada gambar berikut. Yang A, penyerbukan sendiri. Yang B adalah penyerbukan tetangga. Sedangkan yang C adalah penyerbukan silang. Nomor 5. Lingkarilah jawaban yang tepat. Yang tepat adalah bunga adalah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan jeruk. Yang B, peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik dinamakan adalah penyerbukan. Nomor 3, pembuahan adalah proses peleburan sel kelamin jantan atau inti serbuk sari dengan sel kelamin betina atau sel telur. Yang bagian D, bagian bunga yang berfungsi sebagai pemikat serangga adalah mahkota. Yang E, bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah benang sari. Yang F, bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putik. Yang G, serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga yang sama dinamakan penyerbukan sendiri. Yang H, bagian bunga yang memiliki warna yang mencolok dan nektar berbau khas, biasanya penyerbukannya dibantu oleh serangga. Selanjutnya nomor 6, tulislah nama tumbuhan beserta cara perkembangbiakan vegetatif alaminya pada gambar di bawah. Nah, nama tumbuhannya adalah yang A, yaitu bawang putih. Cara berkembang biaknya adalah umbi lapis. Sedangkan yang B, nama tumbuhannya adalah kentang. Cara berkembang biaknya adalah umbi batang. Bagian C, nama tumbuhannya adalah jahe. Cara berkembang biaknya adalah akar tinggal atau rhizom. Sedangkan yang D adalah tumbuhan cocor bebek. Cara berkembang biaknya adalah tunas daun. Yang nomor 7, perhatikan tumbuhan berikut. Perhatikan gambar tumbuhan berikut. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Apa jenis perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan di atas? Yaitu geragi atau stolon. Bagian B, tumbuhan tersebut dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk. Tulislah urutan cara pengembangbiakan tumbuhan dengan cara tersebut. Yang pertama, batang dikerat sedikit lalu dilengkungkan. Bagian yang dikerat ditimbun dengan tanah lalu disiram dengan rutin. Selanjutnya, yang bagian C.
Tulislah dua tumbuhan lainnya yang dapat dikembangbiakkan dengan cara merunduk, yaitu tumbuhan pegagan dan arbei. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Apa jenis perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan tersebut? Itu cangkok. Apa syarat tumbuhan agar dapat dikembangkan dengan cara tersebut? Itu dengan cara tumbuhan harus memiliki kambium. Yang C, tuliskan dua jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan cara tersebut, yaitu mangga dan jeruk. Nomor 9, lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan pilihan kata yang tersedia. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan dengan umbi lapis adalah bawang bombay. Batang yang menjalar di permukaan tanah dinamakan stolon. Batang yang menjalar di tanah dinamakan rizom. Nah, lengkuas adalah tumbuhan yang dikembangbiakkan dengan rizom. Tumbuhan cocor bebek dapat dikembangbiakkan dari tunas yang tumbuh di daun. Tumbuhan pisang yang F, tumbuhan pisang dapat dikembangbiakkan dari tunas yang tumbuh di batang. Yang G, tumbuhan rambutan dapat dikembangbiakkan dengan cara cangkok. Yang H, tumbuhan singkong lebih mudah dikembangbiakkan dengan cara setek. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang salah mohon dikoreksi.